melakukan counseling dengan 5S-nya. Kan penerimaan, attending, kita di situ. Oke, saya ulangi. Nggak usah lagi ya, terima, saya terima. Oke. Oh iya, saudara yang datang ke sini memenuhi undangan saya atau ada yang datang tidak karena undangan saya? Memenuhi undangan. Undangan. Ada nggak yang tidak? Tidak, undangan semua. Kamu kenapa tidak diajak si A, diajak si B gitu ya? Oke, diajak aja. Oh, karena diajak teman, diajak yang menerima undangan. Kenapa kamu mau? Kan kalau ke ruangan ini ngapain? Terlibat masalah. Terus terlibat masalah. Itu saudara? Konseling. Konseling. Enggak tahu. Nggak tahu. Kamu mau saya apain? Enggak tahu kenapa diundang. Oh, nggak tahu kenapa diundang. Kamu pernah lihat saya di sekolah kita? Pernah. Saya sebagai apa? Guru BK. Berarti kalau ke ruangan saya pasti ada masalah gitu ya. Ya. Iya. Emang kamu punya masalah? Masalah apa yang kamu alami? Enggak tahu. Ribut di kelas. Oh, ribut di kelas, suka ribut di kelas. Iya benar. Itu yang laki-laki suka ribut di kelas juga. Enggak, Bunda. Iya. Oh iya juga. Ini satu kelas atau berbeda kelas? Satu Satu kelas. Oh, satu kelas. Berapa jumlah kelas kamu? 3 Bunda. Tiga. Ketua kelasnya siapa? Saya. Kok Anda sendiri tukang ribut, Anda sendiri ketua kelas. Oh, mungkin itu yang menyebabkan saudara harus saya undang ke sini. Nampaknya mungkin ini pengurus-pengurus kelas semua atau gengnya Anda? Geng. Oke, wajar. Jadi dari 33 kurang 9 tinggal 2. Masih ada teman akrabnya lagi selain ini? Masih. Jadi ada 2 kelompok besar di kelas ini. Iya. Iya, ada 2 geng. Oh ya. Saat Anda dipilih menjadi ketua kelas itu melalui pemilihan atau spontan ditunjuk wali kelas? Spontan. Spontan tunjuk wali kelas. Pantas mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka ya. Jadi suasana kelasnya jadi rame kalau gitu karena ada 2 kubu. Oke, kalau gitu latar belakang Anda mudah-mudahan ditambah alasan datang ke sini ya. Memang saudara akan saya ajak ngobrol bersama untuk saling membuka diri, untuk saling berbagi pengalaman, merespon hingga nanti suasana kelas saudara tidak ada lagi geng-gengan dan ribut. Mudah-mudahan tidak panas lagi ya. Maka tadi panas. Oke, kita lanjut. Nah, Anda sudah tahu kalau saudara nanti di sini akan diajak berdiskusi, membahas hal-hal yang terkait dengan perilaku saudara di kelas. Karena saudara adalah 2 geng yang di kelas, 2 geng, ada ketua tingkat, ketua kelas dan juga ada tukang ributnya. Berarti ada hal yang perlu kita ubah. Ya, kita latihan bicara. Selain itu tujuannya adalah latihan berbicara. Oke, sebelum ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di antara saudara yang mau berdoa? Oke, silakan. Siapa namanya? Rizky, Bunda. Rizky. Ini dari kelas 83 ya? Iya benar. Oke, silakan Rizky. Ternyata biar tukang ribut bisa berdoa juga ya. Alhamdulillah. Mangga.
Baiklah teman-teman, Bunda, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita berdoa udah selesai. Tapi suasananya kayaknya masih tegang, masih takut-takut ngomong. Gimana? Kalau walaupun saudara sudah kenal dan teman akrab, saya juga belum begitu akrab. Kita lakukan sesuatu supaya kita tidak lagi tegang, tidak ragu, tidak saling ini. Jadi kita nyaman. Gimana? Saya punya permainan. Kita perkenalan, nama kita ubah deh. Iya. Ya, nama kita tidak lagi yang kamu kenal selama ini, tetapi berubah menjadi kita lakukan melalui permainan supaya nanti dalam tim kelompok ini kita tetap nyaman. Jadi tidak ini karena ketujuan kita sama ya. Oke. Gimana perkenalan dimulai dari saya, kita pilih apa? Buahan. Buahan, setuju atau kita ganti dengan saya punya, kalau saya sebutin 1, 3, 5 huruf ganjil, maka saudara kalau tidak bisa harus kelipatan, tapi ya 1 kelipatannya berapa? Iya. Ganjil berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau ternyata enggak maka kita dor. Iya. Ya, Iya, gantian ya. Oke, rangkaian kata dengan kali huruf ganjil. Ya. 1, 3, 5. 7. 9. Anda harus gini. Oh. Dor. Oh. Gantian. Berurut. Oke. Yang di Saya luar mulai. apa yang 9? Yang salah, yang Oh, Talana yang salah. nyebut gitu. Kan cuma sampai 9. Oh, Ganjilnya kan cuma sampai 9. 15 bukan ganjil lagi dan gabungan 2. Oh iya. Dengan 1 komponen. Oke. Kita mulai dari Alfa. Olfat ke sini. 1, 3. Didar. Rame-rame didar. Nanti kita kasih hukuman. Ayo. Mulai. Ulang dari siapa tadi? Rizky 1. 1 tuh ke kita. Oh, 1. 3. 5, 7, 9. 1. 5. 7. 9. 1. 3. 5, 7, 9. 1. 3. 5. 7. 7. Sengaja ya kau. Sengaja. Oke, jadi kita kasih hukuman apa yang kedua ini? Mampu. Nyanyi. Ayo. Nyanyi. Kesepakatan anggota. Udah bisa nyanyi. Dapat? Oke. Bisa Artinya nyanyi. kita udah nyampe sini ya. Iya. Jadi kita berikan dia tanggung jawab Oh. dengan keseriusannya, dengan tingkat pemahamannya. Ini main-main atau API-nya itu di mana gitu ya. Oke, udah kita anggap lewat. Kita lanjut. Jadi nanti kita kalau manggil kita adalah sebutan 1, 3, 5, 9. Nah, kita mungkin akan ada lebih memudahkan manggil, mungkin kita ubah deh nama kita. Nah, tadi API-nya kita ubah panggilan supaya kenalan. Ini kenalan sekarang. Nama saya, kita pilih apa? Buah. Buah. Saya Duku. Saya Naga. Saya Nanas. Anggur. Saya mangga. Saya papaya. Saya Semangka. Saya kan contoh, saya kan nggak ikut yang kalau ini. Blueberry. Bahasa. Gak usah diajar, nanti dia lupa. Nah dia lupa benar. Biarlah dia dewe. Bisa. Saya apel. Alpukat. Oke, saudara Mangga, ulangi dari kiri saudara. Papaya.
Anda ke Anda dulu baru Kiri sana kiri. Ya. Tahu tadi apa? Sudah, ya terus lanjutkan. Kalau siapa? Nanas. Salah. Ya. Alpat yang disuruh mangga, anggur, nanas. Oh, Naga. Konsentrasi ya. Oke, ulangi. Saya memulainya tadi, kan saya tadi pura-pura mulai. Nah, sekarang saya mulai. Saya kan konselor. Silakan mulai dari saudara. Saya naga. Nanas. Anggur. Pepaya. Semangka. Pisang, apel. alpukat. Oke, siapa yang mencoba mengingatkan kembali? Silakan Rizky. Alpukat. Dari Anda. Pepaya, semangka, pisang, apel, alpukat, Bunda. naga, anggur. Oke, siapa laju? Siapa silakan yang mencoba. Kau nggak ini kok saya ini. Ini nanti. Jangan usah nanyo ini. Ini kan latihan konsentrasi. Iya kan disuruh. Oke, Saya benar. silakan Naga. Saya naga, ini nanas, anggur, mangga, pepaya, semangka, pisang, apel, alpukat. Kan konsentrasi, jadi nanti saudara panggil nama ini aja untuk lanjutnya. Oke. Nah ini baru tahap pembentukan perkenalan dan perkenalan baru ya. Kita lanjut sekarang. Nah kita sudah saling mengenal dan nama kita adalah kita inisialkan, jadi tidak lagi nama sebenarnya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Hari ini mungkin dan selanjutnya kita tetap memanggil nama kita dengan identitas baru, nama gua. Oke, di antara saudara pernah nggak mengikuti kegiatan seperti ini ketika di SMP atau di kelas? Belum pernah. Pernah nggak? Belum pernah. Yang biasa berkumpul kelompok-kelompok biasa, belajar biasa. Iya. Oke. Ini namanya bimbingan kelompok. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Dalam kegiatan kelompok, dalam bimbingan kelompok ada dua, ada bimbingan dan ada konseling. Bedanya, kalau bimbingan ini kita akan membahas topik-topik umum atau masalah umum yang tanpa disadari akan mempengaruhi kehidupan sosial kita sehari-hari. Misal seperti saudara. Saudara ini adalah geng ketua kelas, tapi yang menciptakan keributan juga geng Anda. Kan mempengaruhi yang lain juga enggak? Ada grup kamu yang geng itu toleran, grup yang lain menjadi sebel. Hingga kamu akhirnya rame saling, walaupun hanya beradu argumentasi, adu mulut di kelas, tapi jadi rame kelas kamu, jadi ribut dan kamu terpantau oleh guru piket. Akhirnya kamu dibawa ke sini. Sebenarnya kamu bermasalah. Oh ya, ini dua geng katanya ya. Ya, dua gengnya Anu dan geng. Jadi ini ada dua geng. Nah, untuk itulah saya ingin mengajarkan. Padahal kamu cuma beradu argumentasi gara-gara memasang foto presiden. Kamu jadi ribut karena grup ini minta ini, grup ini minta ini, akhirnya beradu argumentasi, timbullah ribut di kelas, mengganggu kelas-kelas lain. Nah, akhirnya kamu juga masih saling gedumel, timbul seolah-olah ada adu argumentasi, gak ada yang salah dan benar. Oke, nah maka itu yang ini yang diem-diem di kelas juga katanya jadi ikutan ribut, padahal dia tidak, mungkin karena pembelaan dan lain sebagainya. Kamu jangan ngobrol dulu dengan ibu. Nah, untuk itu saya akan jelaskan dulu. Jadi tadi kita akan melakukan kegiatan untuk membahas satu permasalahan. Nah,
permasalahan ini ada datang dari saya sendiri, dari Pak Konsul, ada datang dari saudara. Tapi nampaknya untuk pertemuan kali ini kita membahas topik yang sudah saya siapkan. Topiknya adalah keributan di kelas, beradu argumentasi disebabkan keterbatasan pemahaman peran masing-masing anggota dan pengurus kelas. Di topik yang kita bahas hari ini adalah keterbatasan pemahaman antara peran ketua kelas dan peran warga kelas. Karena tidak memahami, jadi saling merasa kawan, merasa ini. Oke, topik ini dia dari saya. Nah, nanti kita akan membahas topik ini, terus membahas ini. Jadi tujuannya adalah kita semua latihan berkomunikasi, latihan mengemukakan pendapat, latihan merespon pendapat orang lain, dan latihan menghargai orang lain dengan tujuannya membahas topik tadi, ya, membahas topik. Nah, dengan memanfaatkan dinamika kelompok supaya kita berani berbicara di muka umum, berani mengemukakan pendapat, berani merespon, berani mampu menghargai orang lain. Itu yang dimaksud. Nah, tujuannya. Aktivitas kita apa? Berarti kita tadi sudah harus berani berbicara di muka umum, berani apa lagi, mengemukakan pendapat, berani merespon, berani menghargai, hingga kita bisa di muka umum dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Pergerakan atau laju mundurnya anggota kelompok, jadi pengubahan tingkah laku dari tadi kan tidak mengenal, tidak memahami. Nah, itu caranya gimana? Kita jadi kita merespon pikiran kawan, perasaan maupun pengalaman yang dikemukakan. Oke, dalam bimbingan kelompok itu tujuan semua kita harus aktif berbicara. Nah, yang kita bicarakan hari ini karena topiknya dari saya. Kita bahaslah topik tadi. Apa sih peran ketua kelas? Apa sih peran warga? Bagaimana supaya tidak ribut dan tidak adu argumentasi? Kita memiliki apa? Oke, itu bimbingan. Ini sudah masuk tahap habis ya? Nah, sebentar lagi. Nah, kita paham itu semua. Jadi kita harus ngapain? Apa di mana yang kamu tidak paham? Ada paham semua atau masih ada yang belum? Silakan Anda kemukakan. Kita kan latihan berbicara di muka umum. Wih, sering kacau dengan aku. Jadi latihan berbicara di muka umum dengan membahas masalah-masalah tadi. Oke, Mangga paham apa yang saya kemukakan? Oke. Ini Naga? Anggur? Bisa? Anda serius mengikutinya? Tapi Anda ini orangnya iya masih belum serius mengikuti. Harus dicari ini selingan di masa transisi. Oke, coba apa tujuan kita berkumpul di sini? Untuk mengemukakan pendapat, terus menghargai. Nah kan, karena saudara tidak serius. Oke, Papaya? Tujuannya kita di sini ngapain? Tujuannya bimbingan. Nih kamu mana nggak dipraktikum? Bimbingan apa? Apa? Tujuan kita di sini berkumpul di sini ngapain? Bimbingan. Melakukan bimbingan kelompok dengan membahas Keterbatasan topik
topik umum yang berlaku bagi disadari dan sadari mempengaruhi kita. Nah, topik itu tujuannya ya, kita latihan berbicara di muka umum. Latihan berbicara di muka umum dengan membahas satu topik. Kita latihan apa aja? Mendengarkan, merespon, menanggapi, dan menghargai orang dengan memaparkan dinamika kelompok. Apa itu dinamika? Laju geraknya pengubahan tingkah laku, suasana anggota kelompok dari awal hingga nanti mengakhiri. Topik yang dimaksud topik adalah hal-hal atau aspek-aspek yang harus dibahas. Nah, dari mana topiknya? Topik bisa berasal dari konsol yang sudah disiapkan, bisa berasal dari masing-masing anggota. Nah, saya contoh tadi yang topik dari saya contoh yang topik dari saudara. Nah, kira-kira karena kelas kamu semua yang dipanggil di sini adalah dari satu kelas, topik apa yang harus kita bahas kira-kira? Ada masing-masing punya masalah, ada hal yang akan mempengaruhi kamu. Karena ribut kemarin ada masalah. Ayo, topik apa yang harus dibahas supaya tidak ribut? Membicarakan awal masalah biar tidak salah paham. Membicarakan awal masalah, awal kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, masih ada? Anda tentang apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Saudara Apel? Mengumumkan sudut pandang masing-masing dari anggota kelas. Saudara Apel apa saudara? Alpukat. Mencari solusi berarti sudah punya. Bagaimana cara mencari solusi? Anggur? Untuk Bisa? untuk mencari Ya sudah jalan solusi. keluar. Iya kan solusi sama beda jalan keluar saya. Iya. Pepaya sama ini? Semangka. Mangga. Mangga. Semangka. Untuk menyelesaikan masalah Bunda di sini. Cari solusi kan udah ribut. Iya. Sekarang supaya tidak ribut, topik apa yang harus dibahas? Ayo ya, Mangga. Mencari titik terang. Naga? Kalau begitu, topik mana yang harus kita bahas? Karena mencari solusi, mendiskusikan. Jadi apa? Sebelum itu terjadi harusnya bagaimana? Saling mendengarkan. Mendengarkan pendapat masing-masing kelompok. Penjelasan dari ketua kelas atau lainnya bahwa akan ada kegiatan. Ya, titik awalnya dibicarakan terlebih dahulu. Siapa yang harusnya menjelaskan itu? Ketua kelas. Ketua kelas dan perangkatnya. Oh iya. Jadi kalau begitu kita kaitkan perilaku kemarin awal adalah harus kalau ada sesuatu rencana kegiatan harus disampaikan terlebih dahulu. Oke. Nah, itu cara kalau topiknya berasal dari anggota Kelompok. Oke, kita ambil sekarang contoh. Udah ya, masa transisi. Jadi paham tadi? Nah, aduh kayak capek boleh. Kita relaksasi dulu deh. Relaksasi, Anda mau? Yuk. Kita main game boleh, relaksasi dulu. Boleh. Ada saudara punya game atau strategi relax? Karena udah capek. Yang kemarin
CPR ya. Nah, tarik nafas. Tidak perlu. Oh. Tepuk kagum. Aduh, lo kemarin nyanyi kau. Mana yang nyanyi-nyanyi kemarin? Terus, ayo. Satu tambah satu. Eka benar, mimpin. Wah. Oke, silakan. Ayo, Ayo Kak, ayo. Ini ikutin ini ya. saya punya permainan, punya game. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah Ini empat contohnya kan? sama dengan delapan. Oh, kenapa bisa ini? Delapan ditambah delapan Dengan sama dengan 16. 16 16 loncat, 16 Oh, ada. Cain P, 16 sampai 8 Tidak apa-apa. Ayo kita mundur. Hati saya, hati saya sakit. Oke, silakan. Yo. Ayo mulai. Dari situ mas saya. Jangan ganggu. Aku nak jadi Power Ranger. Situ dong. Pantas situ dong. Kaki dikirim. Ayo Eka. Campak lagi. Coba Eka. Eka. Ayo Eka. Satu ditambah Satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. loncat terus tuh kayak 8 tadi goyang lagi. Oh. Pas 16. Oh, Oke. coba. Maju Eka. Ayo Eka, mulai. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Sudah. Oke. Artinya kita sudah apa namanya? Nah, anak-anak kita sudah segar kan? Sudah rileks, tidak cemas lagi akan membahas masalah apa. Jadi kita nanti bisa melakukan. Kalau kita sudah sehat dan apa yang harus Anda lakukan, mendengarkan, merespon, menanggapi, kemudian memberi penghargaan dan menyimpulkan apa-apa yang akan kita lakukan. Nah, sementara ini kita akan memasuki tahap inti. Anak-anak, pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik apa? Homeroom. Artinya teknik ini kita akan mengubah suasana. Sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok, meja grup. Kita akan ubah suasananya ini dalam membahas itu dalam suasana keluarga, seperti suasana di rumah. Nah, tidak lagi seperti ini. Kita akan kita setting sekarang tempat. Jadi kita akan mengubah suasana kita membahas topik. Topik apa yang kita bahas tadi? Dari saudara apa dari saya? Dari saudara tadi kita ambil adalah membicarakan masalah terlebih dahulu, memberikan penjelasan kalau ada kegiatan terlebih dahulu,
dengan warga kelas oleh ketua ya. Oke. Nah, kalau itu akan kita bahas. Sebelum ini kita bahas, kita akan mengubah. Kalau mungkin tegang kalau duduk kayak gini. Apalagi ini kan sekelas ini kan serumah. Nah, bagaimana kita ubah suasana diskusi kelompok kita menjadi suasana kayak di rumah. Oke, kamu pikiran di rumah itu ada berapa ruangan? Biasanya membahas kalau ada masalah dibahas tuh di mana? Ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tamu. Ruang keluarga. Ruang keluarga. Kalau udah ada ruang keluarga, Ruang tamu. Dapur. Biasanya Di udah kamar. makan, Cak. di meja Di meja makan. makan. Di ruang tamu. Atau di mana lagi? Halaman rumah. Oh iya, Sampai tuh ada gazebo-nya kan, ada tamannya. Biasa di teras rumah di biasa. teras rumah. Oke, kita tentu di rumah akan ada ayah, ibu, saudara, kakak atau keluarga paterlinier, ada nenek, ada bibi, ada paman. Jadi semua berkumpul dalam keluarga. Siapa yang silahkan saudara setting tempat. Ambil Anda lagi di mana, dipanggil. Siapa yang bisa memanggil memimpin itu? Bapak, Mama. Ibu, atau nah, oke, silakan Anda buat ruangan. Ya, sekarang ini ya, kalau homeroom ya. Jadi kamu rubah settingnya. Hah? Ubah settingnya. Settingnya rubah. Di mana ruang? Kita harus bisa membayangkan. Oh, ini meja makan. Yo, meja makan. Kan itu ruang TV apa ruang tamu. Nah, ini di dapur misalnya. Jadi lagi ngapain, Bu? Ayo, lagi ngapain? Nyuci piring. Yuk dipanggil Bapak sebentar. Kita ubah suasana seperti itu. Nah, ini semua harus kita ciptakan. Jadi nanti kita ngobrolnya kayak di rumah. Kalau di rumah tuh ada yang lesehan, ada yang guling, ada yang apa. Nah, kita mau bertemunya di ruang apa? Ruang keluarga. Iya. Oke, Ruang makan. sambil makan. Ya, di sini ruang makan. Artinya nanti anak-anak ini ada di ruang makan sambil pura-pura makan sambil cerita. Biasanya cerita tuh sesudah makan sebelum makan. Sesudah makan. Jadi ada yang berperan siapa? Nanti kakak yang mengangkat. Jadi saya sudah makan kan tidak lagi langsung aja bercerita. Oh iya, ngomong-ngomong kemarin Ayu nih nak ngomong dia nak kawin. Ayu kita nih nak kawin. Ayu yang di mana? Ayu yang lagi di TKW itu nah. Ngomong balik lagi dia nak kawin. Mana menurut kamu? Kamu langsung jawab. Iya. Tidak apa-apa, menlah sudah siap. Terus kalau waktunya ganggu kamu sekolah dah. Kapan? Nunggu Kapan libur. dulu sih? Yo, Hari nunggu Minggu libur. Tanggal merah. Tunggu tanggal merah. Ya. Libur semester. Nunggu libur lama. Kan ada acara. Itu kan nah itu jadi di suasana ke situ. Ya. Jadi ini, oke, paham itu nanti homeroom ya, menciptakan hal seperti itu. Nanti harus dibaca. Oke, kalau begitu gimana? Kalau nanti liburnya hasil diskusi kita, hasil kompromi kita ini kita sampaikan dengan Ayu. Nah, siapa yang nak nyampaikannya? Ibu. Nah, itu harus kita sepakati. Ya ibu nih, ibu tuh huruf, apa mana ibu nelponnya nak nulis kan? Kakak baik. Dan dia tuh Kan ibunya lah tuh saya ceritanya. kita baik. Ya siapa? Coba. Olfat kakaknya. Alpat yang lagi Alpat ini kan lagi sekolah, dia punya laptop. Nah yang nulis yang nyatat kesimpulan kita nih cak mana? Siapa yang nyatatnya? Karena begitu kan. Jadi kesepakatan itu ditulis apa kesepakatan itu kan kita mendengarkan, mengamati dan menerima itu. Tapi tidak tersinggung. Oh ya Alpat aku galau.
Ya kok tuh ada lanang lah. Iya. Mamang be, Mang Rizky be. Kan lebih percaya mau. Nah, kita nanya aja. Pestanya di mana? Ini kan banyak jalannya. Jadi kalau rebutan, nah anak-anak sudah kita anggap ya yang akan menyampaikan nanti mama akan nelpon, kami setuju, kami tidak menghalangi, tapi kalau bisa tunggu Libur semester. liburan sekolah, libur lamo, karena kami ini kan pengen juga jenguk na pesta. Di mana kakek kayu tuh kawinnya? Di dusun gitu nih lah, jadi suasana itu yang harus kita. Apa nanti gedung ya usah lo di gedung baik. Di gedung baik katanya ada duit apa kesian ayu kagak duitnya habis mau nanya rumah tangga. Ini kan diskusinya seperti itu lah. Jadi suasananya kan mau tidak mau. Nah kalau dianggap seperti homework tepat ini kalau yang ribut di kelas, jadi dia belum memiliki bahwa mereka itu ternyata nanti direfleksi. Oke, kita anggap ini sudah ada kesepakatan, nanti ditelepon dan akan selain ditelepon di email atau diapain. Oh yuk dikirim email be, Kak Angga kirim email be dengan Mang Rizky. Besok pergilah ke kota. Nah, gitu. Jadi ini yang bisa ini. Nah ini kalau ini sudah artinya kita ada kesepakatan. Nah konselor ngomong, anak-anak kita sudah memiliki kesepakatan, sudah memiliki pengalaman. Ternyata kalau satu kelas itu hampir mirip satu rumah. Kalau sesuatu itu dibahas dengan kita kayak keluarga seperti nak nyantai sambil makan minum, tidak akan terjadi konflik. Bisa. Ya, oke. Kita sudah dapat kesimpulan bahwa permasalahan ini harus dibahas sebelum itu dan kita minta pendapat hingga nanti pembagian tugas sudah ditetapkan dari awal pelaksanaan, nggak tidak ribut. Oke, kalau begitu apa? Ini refleksi yo. Menurut kamu bimbingan kelompok ini gimana dengan teknik kompromi? Membantu apa? Membantu kita untuk berbicara lebih terbuka. Apalagi? Itu Apa? Mempererat hubungan, membantu menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Oke, masih ada? meningkatkan komunikasi antar kelompok, Meningkatkan komunikasi antar kelompok. Apalagi? mencari jalan keluar. Ribut seperti ini bisa terjadi lagi nggak kalau begini caranya? Tidak kan lah. Ya artinya minim. Kalau melakukan bimbingan kelompok ini akan minimalisir keribut-keribut ini akan diminimalisir, akan semakin berkurang, sulit untuk terjadi lagi. Jadi ke depan gimana harapannya? Bisa jadi lebih damai. Lebih damai. Oke. Pengalaman apa yang Anda peroleh hari ini? Itu refleksi loh. Pengalaman apa yang diperoleh? Simpulnya tadi ada berapa tadi? Ada 5 atau 6? Membuka diri, lebih berani berbicara terbuka, menciptakan keakraban, latihan mendengarkan dan merespon. Terus apa lagi? Menanggapi. Nah, akhirnya persoalan seperti ini memang ada baiknya juga tidak akan terulang lagi. Oke, itu. Oke anak-anak. Saya yakin dan percaya saudara di kelas saudara tidak akan ribut seperti ini. Masih ada yang mau bikin ribut kayak kemarin? Tidak. Oke, apa yang harus Anda lakukan kalau ada permasalahan? Konseling kelompok lagi. Harus Bicarakan baik-baik seperti keluarga. jadi kelas adalah anggota keluarga kita di sekolah. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri, boleh mau selingan lagi game boleh. Akhiri refleksinya. Saya tanya dulu, apa pengalaman apa yang Anda peroleh? Bagaimana pikiran, bagaimana perasaan dan pengalaman apa yang Anda peroleh dengan latihan? Saudara memiliki pengalaman apa?
bisa berpikir lebih itu ya. Lebih luas. Tidak harus nak ribut ya itu. Harus saling mengerti. Saling mengerti. Tidak berpikir pendek lagi. Kalau suasana dengan suasana homeroom gini lebih apa? Memperoleh pengalaman apa? Kan kita ini kayak keluarga, duduk sambil makan sambil cerita, jadi menimbulkan apa? Kebersamaan. Mempererat hubungan. Apa lagi? Tidak miskomunikasi. Karena keakrabannya jauh lebih Baik. Oke. Jadi ini ya kita kira anak-anak kalau begitu apa masih mau kegiatan seperti ini dilanjutkan? Boleh. Kapan kita berencana melanjutkannya? Minggu depan. Jam yang sama atau jamnya berbeda? Jam yang sama. Sama. Oke, kalau begitu kegiatan kita segera kita akhiri. Tapi sebelum kegiatan ini diakhiri, kita ada sepakat minggu depan kita ketemu lagi dalam jam yang sama untuk membahas hal-hal yang lain. Mungkin masalah remaja, mungkin masalah cita-cita, masalah karir dan sebagainya. Nah, sebelum mengakhiri, kan tadi kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri. Alhamdulillah. Siapa lagi yang sekali ini? Ya, siapa yang berdoa lagi? Nah, oke, silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sudah. Nah, sebelum mengakhiri karena kita tadi capek, maka kita juga lagi dengan yuk kita akhiri biar semakin kenangan, apa mungkin berdiri dengan lagu sayonara, dengan nyanyi, dengan bergembira satu ayo. Oke. Kan belum selesai Bun kalau nak sayonara. Hah? Masih ada minggu depan lagi. Kan kita akhiri Untuk Untuk akhirnya kegiatan hari ini. Ayo Nara sayur. Oke, kita berdiri semua Sampai yuk. berjumpa lagi. Sampai berjumpa minggu depan. Oke. Dah? Nah, ini bimbingan kelompok kalau tidak. Konseling. Kalau konseling masalah. Nah, latihan prosesi itu pertanyaan juga bagaimana. Oke, tadi udah gitu ya. Nah, itu bimbingan. Tidak mungkin bimbingan kamu. Nah, oh ya, kesannya gimana menurut kamu? Anak-anak takut nggak ke ruang BK kalau kayak gitu? Tidak. Selama ini Takut. takut karena tidak membuat mereka nyaman. Iya. Maka ini adalah keluarga.